Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin teristimewa Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem, dan juga tak lupa juga saya menyampaikan salam untuk Bapak Sekjen, Bapak Ainun Naim, Bapak dan beberapa pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ikut serta di dalam acara webinar ini. Kami atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri, kepada Pak Sekjen, para dirjen yang ikut serta di dalam acara webinar ini. Mudah-mudahan acara hari ini kita bisa lebih produktif berdiskusi, silaturahim antara kami dari pengurus besar Nahdlatul Ulama yang melibatkan pengurus ma'arif pusat dan pengurus ma'arif wilayah. Ada juga di sini LPTNU dari pengurus pusat LPTNU dan pengurus LPTNU wilayah, begitu juga Robitoh Ma'ahid Islamiyah. Robitoh Ma'ahid ini Pak Menteri adalah organisasi pesantren, ya, baik yang di pusat maupun RMI yang di wilayah. Alhamdulillah tidak kurang hadir dalam kesempatan ini sekitar 200 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, ya, tingkat provinsi dan tingkat pusat. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri terkait dengan fungsi pendidikan di dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama, bahwa di dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama ada ketua bidang pendidikan, ya kebetulan saya sendiri bersama Pak Nuh yang membidangi ketua PBNU bidang pendidikan. Di bawah ketua PBNU bidang pendidikan ada LPTNU, Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, diketuai oleh Bapak Nasir, dan Ma'arif NU diketuai oleh Bapak Arifin Junaidi, dan RMI diketuai oleh Gus Rozin. Nah, ketiga organisasi ini adalah fungsi pendidikan di Nahdlatul Ulama. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa di bawah NU ini ada sekitar 18.000 pesantren, ya. Kemudian 24.000 sekolah dan madrasah, dan ada 248 perguruan tinggi. Insya Allah kami mungkin kalau perguruan tinggi memang lebih banyak ketimbang Muhammadiyah. Walaupun perguruan tinggi di NU itu terdiri dari 3 kategori. Kategori pertama itu Badan Hukum Perkumpulan NU, kategori yang kedua yayasan, karena Badan Hukum Perkumpulan itu dimulai sejak 2010. Sedangkan yayasan mungkin sebelumnya, yang asetnya tapi asetnya milik NU. Kemudian yang kategori ketiga adalah yayasan memang murni yayasan milik pesantren, milik ya lembaga-lembaga lain yang memang bernaung di bawah LPTNU. Nah, itu antara lain beberapa fungsi pendidikan yang ada di bawah Nahdlatul Ulama. Tentu saja kami berharap bahwa ada hubungan yang baik antara kementerian dengan fungsi-fungsi pendidikan, dan ini adalah media untuk silaturahim di antara kita. Nah, fungsi pendidikan ini memang ya kami merasa bahwa keterlibatan dan kerjasama yang baik ke depan di antara kami dengan kementerian
adalah sangat penting karena memang kami membawa fungsi pendidikan yang sangat besar sekali, dan ini diharapkan tentu saja tidak ketinggalan mutu gitu. Walaupun mutu itu di dalam undang-undang dinyatakan bahwa mutu itu adalah hak, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Oleh karena itu, tema yang kami angkat dalam kesempatan ini, kami berharap mendapatkan arahan dari Bapak Menteri, dari Pak Sekjen, dari Pak Dirjen, semuanya bisa bisa memberi arahan kepada kami tentang masalah mutu ini. Sehingga kami juga ikut berpartisipasi dan bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain. Insya Allah masih banyak lembaga pendidikan di bawah NU yang baik, walaupun bukan yang terbaik. Pendidikan NU, kami mungkin, ya kami sebagai pendiri dari Republik ini, bahwa NU adalah, mungkin tidak hanya NU, juga bersama-sama yang lain juga adalah pendiri dari Republik ini, dan Republik ini kami merasa memiliki dan kami merasa bahwa kami harus ikut serta di dalam membangun pendidikan, termasuk di dalam hal membangun mutu. Ketimpangan mutu, ketertinggalan mutu, atau lost quality function adalah sangat tidak baik untuk ke depan, untuk masa depan bangsa itu. Oleh karena itu kami ingin bersama-sama membangun mutu, membangun pendidikan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu kami juga mengajak seluruh fungsi pendidikan di bawah Nahdlatul Ulama untuk ikut berpartisipasi bersama pada saat ini. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri, dan kami harapkan Bapak Menteri juga berkenan dan sangat terima kasih sekali bisa ikut serta di dalam acara kegiatan webinar ini. Mudah-mudahan kita bisa saling mengenal dan saling bisa menjembatani kami di masyarakat, kementerian yang berfungsi untuk mengajak dan mengembangkan pendidikan untuk Republik yang tercinta ini. Mungkin itu saja kami harapkan. Monggo Bapak Menteri, apa yang perlu disampaikan kepada para rektor. Di sini ada juga rektor perguruan tinggi, kami ada juga pengurus LPTNU wilayah dan pusat, ada Ma'arif NU, ada Robito Ma'ahid Islamiyah, ada para kiai juga yang pengasuh pesantren yang terlibat di dalam kegiatan ini. Terima kasih, monggo Pak Menteri. Terima kasih Pak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanif dan semua pengurus PBNU yang telah mengundang saya berbicara di kesempatan ini. Ini merupakan kehormatan buat saya. Menurut saya tidak akan mungkin visi Pak Presiden SDM unggul itu tercipta ataupun misi Merdeka Belajar tanpa partisipasi organisasi-organisasi seperti PBNU. Karena besarnya skop daripada unit pendidikan mereka, kita pasti harus bermitra dengan berbagai macam organisasi di Indonesia untuk bisa mencapai goal kita di akhir 5 tahun ini, baik goal di 10-15 tahun ke depan. Makanya filsafat Kemendikbud itu sudah berubah, Pak Hanif, sekarang. Filsafatnya adalah kita nggak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Kita akan bermitra dengan berbagai macam organisasi swasta, organisasi nirlaba, organisasi mancanegara, dan juga berbagai macam organisasi atau platform-platform teknologi. Semua itu menjadi mitra. Jadi ya filsafat kemitraan kita berubah total, Pak. Dari sisi pelatihan, dari sisi teknologi, dari sisi semua itu kita harus bergotong royong. Jadi esensinya adalah kita kembali kepada filsafat gotong royong. Karena kapasitas pemerintah pun ke depannya tidak akan bisa memadai untuk menghandle sistem pendidikan nomor 4 terbesar di dunia, Pak, Indonesia. Jadinya
ini membutuhkan benar-benar pemikiran baru, paradigma baru, bagaimana kita bisa membantu, mendorong, dan menerima bantuan dari berbagai macam stakeholder ya atau pihak ketiga. Jadi kami sangat apresiasi apa yang dilakukan PBNU selama ini di semua jenjang pendidikan. Dan saya suka sekali apa yang Pak Hanif bilang mengenai mutu. Karena 5-10 tahun ke depan ini kita udah nggak bisa bicara kuantitas lagi. Kita harus fokus kepada mutu. Memang masih banyak anak-anak yang belum sekolah atau drop out dari sekolah. Itu memang suatu masalah yang harus kita hadapi. Tetapi apa gunanya banyak anak-anak sekolah kita memasukkan ke dalam sekolah kalau pada saat dia di sekolah dia tidak belajar. Nah, itulah tantangan yang saya lempar kembali bagi fokus kita sebagai pemerintahan yang selama ini sangat baik sebenarnya kita memasukkan anak-anak kita ke dalam sekolah. Itu kita lumayan sukses dalam melakukan itu. Tapi yang belum kita lakukan adalah memastikan siapa yang masuk sekolah itu benar-benar belajar apa tidak. Dan itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting kita pastikan yang masuk sekolah itu benar-benar belajar apa tidak. Jadi itu sebenarnya esensi daripada Merdeka Belajar. Mungkin itu pembukaan saya, Pak Hanif. Saya persilakan kalau ada pertanyaan yang lebih spesifik. Ya, ini Pak Nasir mau gabung masih ini emailnya, membuka emailnya. Oke. Baik Pak Menteri, mutu sebetulnya mungkin bagi kami yang diharapkan bisa terus diperkuat, tidak artinya ada kekuatan yang menjadi program dari infrastruktur mutu yang ingin dibangun itu adalah dimulai gitu. Dimulai mungkin dengan pandemi ini akan lebih dibutuhkan lagi. Nah, kira-kira ada beberapa poin penting di sini terkait dengan infrastruktur mutu seperti akreditasi, penjaminan mutu, bahkan juga organisasi mutu yang mungkin sampai ke tingkat sekolah. Mungkin sampai kalau di perguruan tinggi mungkin sudah jalan, tapi pada tingkat sekolah, nah ini memang masih ada beberapa yang belum. Nah, nampaknya kebutuhan inilah yang kira-kira bisa menjadi acuan kita bersama, dan harapan kami juga perguruan tinggi NU, sekolah-sekolah NU, madrasah-madrasah NU ingin mendengarkan arahan kira-kira apa yang perlu bagi sekolah-sekolah kami ini, Pak. Monggo Pak Menteri. Terima kasih Pak Hanif. Jadi kita harus, sebelum kita bicarakan arahnya mau kemana, kita harus tahu dulu apa definisi kita mutu. Nah, ini yang banyak diperdebatkan orang mengenai apa itu definisi mutu. Di kami di Kemendikbud, definisi mutu adalah mutu lulusan daripada institusi pendidikan itu. Ya, saya ulang lagi. Mutu itu artinya kualitas daripada lulusan dari institusi pendidikan itu. Yang dimaksudkan kualitas itu apa? Karakter mereka, soft skill mereka, kreativitas mereka, moralitas mereka, dan spiritualisme mereka. Apakah mereka kemandirian mereka? Kemampuan bernalar dan problem solving. Dan skill yang paling penting di masa depan, kemampuan bekerja sama, berkolaborasi. Yeah. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi profil atau tujuan utama semua program-program Merdeka Belajar. 6 profil pelajar Pancasila ini menjadi acuan kita, framework kita, ya, untuk membangun perubahan mutu yang lebih baik. Nah, caranya itu seperti apa? Pertama, ujung-ujungnya, kualitas daripada peserta didik kita itu mentoknya di kualitas orang-orang dewasa di unit pendidikan. Nggak ada teknologi, nggak ada
kebijakan, nggak ada perubahan penambahan anggaran yang bisa mensubstitusi kualitas guru, tenaga pendidik dan kepala sekolah, ya, atau kepala madrasah misalnya, di semua institusi, atau rektor di semua institusi pendidikan kita. Si orang-orang dewasa inilah, dan kualitas mereka dan mindset mereka adalah faktor yang terpenting. Jadi sebelum kita membahas berbagai macam hal-hal yang lain, harus tahu bahwa ceiling atau maksimal potensi anak-anak kita itu ada di kapabilitas si pengajar-pengajar kita. Jadi itu adalah jadi kualitas kepala unit pendidikan, yaitu kepala sekolah atau rektor, itu nomor 1. Tanpa kepemimpinan yang baik, tidak ada yang namanya pembelajaran bermutu. Tanpa kepala-kepala sekolah ini, bukannya menjadi kepala operasional sekolah dan mengerjakan tugas administratif, birokrasi, dan keuangan, dan berubah mereka perannya menjadi mentor kepada guru-guru di dalam. Jadi mereka menjadi kepala akademi nih, bukan kepala operasional. Itu dulu, filsafat menjadi kepala sekolah ini harus berubah. Tapi untuk itu bisa berhasil, nggak bisa kepala sekolah kita dibebankan dengan berbagai macam beban administratif, keuangan, pelaporan yang besar sekali. Dan itulah perannya teknologi bisa sangat membantu untuk meringankan beban mereka dan lain-lain. Tapi kepala sekolah ini adalah peran yang sangat penting. Sama seperti organisasi apapun. Kepalanya siapa dulu? Nah, itu berarti salah satu inisiatif kita akan terfokus di situ. Yang kedua adalah pencetakan guru-guru kita, guru-guru baru kita. Ini harus ada jaminan kualitas. Bayangkan kalau dokter itu tidak ada suatu standar kualitas minimum dan mereka dibolehkan berpraktek. Sama saja pentingnya guru daripada dokter. Sama. Jadi guru itu harus ada kualitas atau standar kualitas bahwa pada saat dia lulus PPG, kualitas dia terjamin. Dan program PPG dan transformasi di program PPG akan menjadi salah satu fokus daripada inisiatif Merdeka Belajar kita. Jadi pabrik-pabrik pencetak guru-guru kita yang baru-baru ini harus semuanya bagus. Dan itu saat ini belum terjadi. Ya. Dan yang terakhir, beberapa poin yang lain adalah dari sisi kurikulum, kita harus memerdekakan guru-guru penggerak kita untuk bisa mengajar kurikulum yang tepat untuk siswanya. Sekarang ini kita punya satu standar. Semuanya disamain. Mau daerahnya di mana, level literasinya apa, kita seolah-olah buta terhadap keperluan masing-masing sekolah, masing-masing kelas. Sedangkan di dalam kelas pun, level kompetensi anak itu bisa berbeda dengan dramatis berbeda. Kita harus membuat kurikulum kita fleksibel dan sederhana, sehingga guru-guru itu bisa mengajar di level kompetensi yang tepat, yang pas untuk murid-muridnya. Bahkan bisa pas untuk subset dari muridnya. Misalnya dia mau pecahkan murid dia di beberapa kelompok. Itu harusnya bisa dia lakukan. Karena pada saat ini, yang terjadi adalah banyak sekali peserta didik kita diajar di suatu level yang mereka sudah ketinggalan bertahun-tahun, Pak. Dan karena memang itu kriterianya kurikulum kita, ya udah kejar tayang, ini udah kelas 4, jadi harus diajarin ini. Gitu. Nah, ini perubahan struktur kurikulum harus berfokus kepada mengajar di level yang tepat. Dan harus sederhana, sehingga bisa dimengerti standar pencapaiannya oleh guru-gurunya. Ya. Dan dari sisi kebijakan dan penganggaran, salah satu inisiatif Merdeka Belajar adalah kita harus bisa, satu, memberikan otonomi kepada sekolah untuk menentukan anggaran dia ini mau diarahkan kemana, sesuai kebutuhan masing-masing. Tetapi dengan 100% transparansi dan akuntabilitas. Jadinya otonomi atau kemerdekaan anggaran itu harus selalu digandeng dengan transparansi. Dan inilah peran teknologi dan peran pemilihan kepala sekolah yang baik, itu semuanya bertumpu kepada ini. Kalau kita sudah memilih kepala sekolah yang baik, dan mereka sudah di posisi yang baik, dan dia menjadi kepala
mutu di dalam sekolah itu, dia juga harus diberikan kewenangan dan otonomi untuk menentukan anggarannya itu harusnya kemana, dengan syarat transparansi dan akuntabilitas yang tertinggi. Nah, itu yang ini semua akan merucut kepada harapannya dalam 5 baik 10 tahun peningkatan angka PISA kita. Karena kita harus melihat perbandingan kita dengan negara lain. Dan itu akan menjadi reference point kita. Apakah benar-benar bergerak hasilnya. Itulah makanya, Pak Hanif, kita menghilangkan UN format sekarang. Karena, dan kita merubahnya menjadi asesmen kompetensi. Asesmen kompetensi itu kayak turunannya PISA, Pak Hanif. Jadi kayak PISA yang kita adaptasi untuk Indonesia, untuk SD, SMP, dan SMA. Itu yang akan tahun depan. Kenapa kita lakukan itu? Karena kalau standar pengukuran aja kita bukan mengikuti standar dunia, kita tidak akan pernah bisa mengejar level kompetitif anak bangsa kita dengan dunia. Karena di masa depan ini suatu hal yang sudah pasti. Anak-anak SD kita pada saat mereka keluar dan masuk ke dunia yang nyata, saat mereka 10 tahun lagi, 15 tahun lagi mulai bekerja, mereka 100% akan berkompetisi dengan talent force dunia. Pada saat itu dunia kita akan sangat berubah. Jadi kalau kita tidak mengukur diri kita relatif ke standar yang lebih global, kita tidak akan bisa mengejar SDM unggul. Gitu. Jadi itu adalah dari sisi pengukuran. Makanya penting sekali kita berubah menjadi asesmen kompetensi yang lebih align terhadap PISA. Dan untuk perguruan tinggi, ini yang harus maju lebih cepat lagi. Perguruan tinggi ini harus mengambil berbagai macam resiko, berbagai macam inisiatif inovasi. Bagaimana mahasiswa kita mau menjadi yang paling inovatif, yaitu dibutuhkan di revolusi 4.0. Kalau institusi pendidikan tinggi kita bukan yang paling inovatif. Dan inovatif itu artinya tidak selalu sukses. Tidak ada institusi pendidikan atau institusi apapun yang bisa menjadi inovatif kalau kegagalan bukan menjadi suatu keniscayaan. Dia harus terus mencoba hal-hal baru, beberapanya berhasil, beberapanya gagal. Kalau tidak ada hal-hal yang dia coba dan gagal, itu artinya dia bukan institusi yang inovatif. Kegagalan adalah keterharusan. Kegagalan itu harus menjadi suatu hal yang semua institusi pendidikan mengalami dan nggak apa-apa. Karena itu belajar kita dari kegagalan itu. Tapi kita harus mencoba hal-hal yang baru. Kampus Merdeka, esensi kenapa kita ingin menempatkan hampir 1 tahun dari 4 tahun S1 kita itu di luar kampus, itu untuk melemparkan mahasiswa kita ke dalam lautan terbuka, ke dalam dunia yang nyata. Karena situasi sekarang adalah lulusan S1 kita banyak yang tidak siap kerja. Ini bukan dari saya, ini dari semua perusahaan-perusahaan di berbagai macam industri, semua komplainnya sama. Mereka pintar-pintar sekali, tapi tidak siap bekerja. Harus dilatih dulu 1 tahun. Orientasi kerja. Baru dia mulai siap bekerja. Nah ini apa? Kenapa ini? Kita harus mempertanyakan. Karena mereka dilatih di kolam renang. Di dalam dunia yang tershelter dengan lingkungan akademisi dan akademis yang baik dari sisi akademis, tapi tidak mengekspos mereka terhadap berbagai macam arus, berbagai macam cuaca yang berbeda, berbagai macam makhluk-makhluk di bawah laut, ya kan? Kalau dilatihnya di kolam renang aja, udah jelas pada saat masuk di laut terbuka pasti kaget. Nah itulah makanya sampai 1 tahun kita ingin anak-anak ini keluar, sekali-sekali latihan di lautan terbuka. Di perusahaan yang beda, di perusahaan nirlaba, organisasi nirlaba, di universitas berbeda. Dan bukan hanya mahasiswanya. Akan terlihat dalam kebijakan ke depan kita akan memasukkan standar yang sama untuk dosen. Kita ingin dosen keluar dari kampus juga. Mencari pengalaman di dunia industri, di organisasi-organisasi lainnya, di universitas lainnya. Jadi kita akan
Pak Hanif, kita akan secara massal mendorong pernikahan antara universitas dan pihak luar, dan mendorong mahasiswa dan dosen keluar dari kampus sebanyak mungkin. Esensinya itulah, memang detailnya ada banyak nanti. Ya. Ya. Tapi esensinya untuk perguruan tinggi itu adalah itu. Semakin banyak exposure, semakin banyak triple helix ini menjadi real, bukan cuma ngomong-ngomong aja triple helix, tapi beneran exposure, pekerjaan, kerjasama, kolaborasi antara dunia akademisi dan dunia industri, dunia mancanegara dan domestik, baik mahasiswa maupun dosen terjadi, semakin meningkat kualitas pendidikan kita, semakin meningkat relevansi pendidikan kita. Ya, tapi ini ada beberapa ini Bapak Menteri, kalau melihat semangat dari kementerian, kalau melihat semangat dari institusi-institusi pendidikan, sangat kuat sekali untuk kolaborasi dengan industri itu. Hanya saja industrinya yang kadang-kadang kurang terbuka, bahkan mungkin kurang industrinya gitu. Artinya industri yang ada ini tidak cukup bisa menampung harapan dan keinginan dari kementerian. Nah, kira-kira apakah bisa ada misalnya perpres gitu yang mungkin punya daya imperatif terhadap industri, karena industri di luar kementerian gitu. Bisakah kemudian keluar perpres yang meminta supaya industri membuka kepada lembaga-lembaga pendidikan? Nah, itu yang ada poin yang mungkin menarik juga untuk apalagi Bapak Presiden sudah menantang, apa perpres yang perlu saya keluarkan, akan saya keluarkan. Nah, kira-kira kayaknya seperti itu. Kemudian PISA, Bapak. Pak Menteri juga tadi menyinggung tentang PISA. Apakah kemudian PISA itu bisa kita ambil standarnya untuk bisa diterapkan menjadi standar pendidikan nasional kita? Misalnya untuk klaster mutu yang NOP A misalnya harus punya standar PISA, harus melaksanakan standar PISA. Nah, kayaknya apakah memang sekarang ada upaya misalnya dari kementerian untuk kemudian standar-standar yang dibuat oleh OECD untuk melaksanakan PISA itu bisa diterapkan di Indonesia. Nah, itu mungkin itu Pak Menteri yang kira-kira menarik untuk audiens kami di Perguruan Tinggi NU dan maupun Ma'arif ini. Monggo Bapak Menteri. Terima kasih Pak Hanif, pertanyaan yang sangat baik. Tolong saya jawab dengan pertanyaan juga Pak Hanif. Kalau misalnya kita ini imajinasi saja ya. Yeah. Kalau kita bikin peraturan pemerintah yang memaksa sekolah-sekolah se-Indonesia untuk mencapai asesmen kompetensi selevel ini, gitu. Ya, kalau kualitas kepala sekolahnya dan guru-gurunya tidak baik, kalau mereka cuma dipaksa saja dan misalnya dikasih denda kalau tidak mencapai, ya itu akan menciptakan, Bapak sebagai pemimpin institusi pendidikan begitu banyak mengerti bahwa aturan-aturan seperti itu yang dipaksakan itu akan bukan hanya tidak berhasil mencapai goalnya, malah bisa kemana-mana ya Pak. Misalnya bayangkan ya, kalau misalnya semua gaji guru ditentukan berdasarkan hasil UN, apa yang akan terjadi dengan integritas UN itu? Berbagai macam hal seperti itu yang dipaksakan oleh pemerintah bisa saja dikeluarkan, tapi apakah akan berhasil? Kolaborasi antara industri dan perguruan tinggi hanya akan bisa berhasil kalau ada dua hal. Satu, ada trust di antara dua pihak. Dan kedua, dan ini untuk rektor-rektor, bahwa ada value add yang di-deliver di dalam perguruan tinggi tersebut. Kalau si industri tidak percaya bahwa dia bisa meng-outsource sebagian daripada talent management dia kepada universitas, tidak mungkin itu industri akan berkolaborasi, tidak akan mau. Jadinya mau dikasih tax incentive yang sekarang sudah ada sebenarnya, tax incentive vokasi, mau dikasih berbagai macam penambahan dana, dan itu semua pemerintah pasti akan menyiapkan regulasi paket pemerintah.
Tapi untuk memaksa industri untuk bernikah, ya pernikahan itu pasti gagal, Pak. Pernikahan harus secara de facto, harus voluntary, harus dua-duanya jatuh cinta, Pak. Iya, iya, iya. Iya, karena kalau dipaksa sebentar ya pasti nanti cerai lagi, gitu. Iya, 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 iya. Nah, jadi benar-benar ini adalah beban dari masing-masing rektor untuk menciptakan program-program kurikulum yang benar-benar pas dan valuable, yang pasti terjual atau dibeli oleh industri. Ya, artinya kan produknya adalah si mahasiswa-mahasiswa itu. Jadi inilah tantangannya link and match, tantangannya relevansi tadi. Ya, 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 Makanya pernikahan massal adalah esensi daripada program vokasi kita. Kalau bukan kurikulumnya dari industri, kalau tidak ada rekrutmen deal dengan industri, artinya nggak aci, itu bukan pernikahan namanya, gitu. Jadi itulah standar kita untuk pendidikan tinggi. Jadi benar-benar ini harus menjadi akselerator. Rektor itu harus menjadi akselerator untuk relevansi kemitraan, pernikahan massal, dan kurikulum yang relevan, gitu, di semua tahap. Dan itu insentif struktur kita yang nanti akan kita keluarkan untuk perguruan tinggi itu akan merefleksikan kebutuhan itu dan keperluan itu, mandat itu, ya. Jadi itu memang tanggung jawabnya perguruan tinggi untuk menarik perhatian daripada industri. Tapi pemerintah misalnya melakukan berbagai macam, bukan cuma tax insentif, tapi tadinya banyak perusahaan yang males mengambil anak-anak magang karena magangnya cuma 2 bulan. ya, ya. Kadang-kadang cuma 1 bulan. Aha. Baru aja dia latih 2 bulan, tiba-tiba udah harus balik lagi sekolah. Sekarang dia bisa magang 1 semester bahkan 1 tahun full. Kalau dia jadinya opportunity cost-nya perusahaan untuk melatih itu orang atau bergabung kurikulum dengan perguruan tinggi menjadi lebih rendah. Return investment-nya dia bisa lebih tinggi karena dia bisa mendapatkan satu orang yang mungkin talenta hebat yang mungkin bisa nanti gabung perusahaannya dalam 1 semester 6 bulan maupun 12 bulan, Pak. Jadi itu merupakan suatu hal yang akan harapan kami setelah kami tes dengan berbagai macam industri. Mereka jauh lebih semangat long term seperti itu, Pak. Ya. Pertanyaan kedua adalah apakah bisa menjadi standar kita? Ya. Jawabannya adalah harus menjadi standar, tapi bukan hanya PISA. Itu belum lengkap. Ya. Kenapa harus jadi PISA? Karena kalau tidak kita haruskan, ya kita bakal mengukur diri kita. Bayangkan Pak, kalau kita ingin mengukur seberapa hebat tim nasional sepak bola kita, tapi dia tidak pernah berkompetisi dengan tim dari negara lain, kita tahu dari mana? Ya kita ngelihat saja permainan mereka lalu memberikan angka gitu loh Pak. Ya. Tanpa kita punya suatu metrik yang nyambung dengan, kita nggak bakal tahu kita ini improve apa tidak. Jadi itu kewajiban, kita harus melakukan itu. Kedua, tapi itu tidak cukup. Makanya kita gabungkan yang asesmen kompetensi, yaitu ya PISA-nya, Ya. dengan survei karakter. Nah, survei karakter inilah di mana kita melakukan pulse check atau tes suhu. Unit pendidikan ini punya value system seperti apa? Cocok nggak dengan Pancasila? Ya. Cocok nggak dengan profil pelajar kita yang lain-lain? Nah, jadi bukan hanya kemampuan mereka bernalar kritis, Pak. Tapi yang lain-lain, akhlak, spiritualitas, moralitas, kondisi sekolah dia, environment creativity-nya, seperti apa. Itu semuanya masuk ke dalam survei karakter. Jadi ini digabung. Si asesmen kompetensi dengan survei karakter yang satu mengetes kemampuan analytical literasi dan numerasi, yang satu lagi mengetes value systemnya. Seperti apa. Nah, dua ini harus sama-sama. Makanya untuk itu menjadi komprehensif. Jadinya jawabannya seperti yang saya bilang, ya harus bisa dipastikan menjadi standar Indonesia, tapi digabung dengan survei karakter sehingga holistik dan bukan saja satu sisi otak doang. Value system kita, pendidikan karakter kita sama pentingnya, kalau tidak lebih penting, tapi paling tidak sama pentingnya dengan kemampuan bernalar. Ya, ada lagi ini pertanyaan Bapak terkait dengan
klasterisasi. Ya. Di perguruan tinggi itu ada klasterisasi perguruan tinggi. Nah, sedangkan di sekolah dengan hilangnya ada poin hilangnya RSBI dan SBI sehingga ada kekosongan standar, ada kekosongan level, ada kekosongan cluster gitu di atasnya SSN itu. Yang ada adalah SSN dan yang minimal, standar minimal gitu. Nah, sekarang apakah kemudian bisa nggak kira-kira pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah itu diklasterisasi seperti klasterisasi perguruan tinggi sehingga ada tahapan-tahapan mutu, ada level-level mutu gitu. Nah, karena quality is never flat katanya, mutu itu tidak rata. Oleh karena itu tetap membutuhkan suatu level tingkat capaian mutu. Oleh karena itu barangkali memang apakah kemudian kementerian juga akan bisa menerapkan apa yang ada klasterisasi di perguruan tinggi diterapkan juga untuk SMA untuk leveling standar gitu. Yeah. Jadi dasarnya bukan standar Bapak, bukan kayak dulu rezim perizinan. Jadi RSBI itu adalah diberi mandat kamu RSBI berdasarkan izin gitu. Jadi kalau sekarang mungkin berdasarkan capaian standar sehingga ada level. Because quality is never flat. Setuju Pak, setuju sekali. Dan itu adalah masalah utama yang kita hadapi di sistem akreditasi kita sekarang. Ya, gitu Pak. Bahwa sebenarnya ada berbagai macam checklist dan pengukuran yang belum tentu match dengan apa yang kita maksudkan dengan mutu. Alasan kenapa kita pindah ke asesmen kompetensi dan survei karakter itu adalah menjadi tolak ukur objektif perbandingan antara sekolah, Pak. Bukan antara anak, antara sekolah. Ya. Itu kuncinya. Jadi dengan adanya pengukuran yang objektif itu, kita bisa mengklasterisasi segranular mungkin. Mau semuanya ditaruh di dalam satu spektrum pun bisa, Pak. Ya. Jadinya semua orang itu bisa melihat dia di mana levelnya dan apa yang harus dia lakukan secara relatif mungkin di areanya dia atau di mana sekolah itu di mana posisinya. Jadi kepala sekolah itu harus mendapatkan informasi itu dong. Iya. Dan kepala dinas pun juga harus mendapat informasi itu. Dia ingin tahu saya ini di mana levelnya institusi pendidikan saya, level kualitasnya. Dari karakter, value system maupun juga kognitif. Gitu. Dan asesmen ini nggak boleh asesmen yang bisa dibimbelkan atau nggak rusak lagi datanya. Kalau itu masalah seperti yang bisa dibimbelkan atau yang bisa dihack untuk mendapat apa yang baik, itu pasti yang ekonominya tinggi akan selalu men-score yang lebih tinggi karena mereka bisa mendapatkan bimbel, orang tuanya bisa seperti yang terjadi di UN sebelumnya, Pak. Makanya kita kaget waktu melihat hasil PISA, semua sekolah negeri kita skornya jauh di atas sekolah swasta dan tingkat ekonomi keluarga peserta didik di sekolah negeri kita di atasnya sekolah swasta. Aneh kan? Iya. Jadinya anak-anak yang ekonominya jauh lebih keluarga yang lebih baik, memadai, pada masuk sekolah negeri. Yang tidak memadai malah masuk ke sekolah swasta. Ini kan agak aneh, makanya itu yang disebabkan UN karena anak-anak yang lebih memadai ekonominya orang tuanya bisa membiayai ekstra tutoring, ekstra bimbel. Hanya asesmen kompetensi itu bimbel proof, Pak. Tutoring tidak akan karena tidak bisa dipelajari cara kita mengambil tes kompetensi. Cuman itu kemampuan kita mengerti suatu problem gitu, yang generik. Bukan berdasarkan hafalan, nggak bisa dipelajari lah gitu, Pak. Dan itu yang fair, itu yang kita tahu kemampuan bernalarnya berhasil apa tidak, bukannya kejar tayang silabus saja. Jadi itu Pak jawabannya untuk yang dua poin tadi. Jadi klasterisasi pendidikan dasar dan menengah sangat bisa possible. Kalau kita punya tolak ukur yang fair, betul, dan efektif. Terus ini Bapak,
setelah ada pandemi COVID-19 ini, ada banyak institusi pendidikan kita gagap gitu. Ambil contoh, jangankan saya mendengar komentar langsung dari Pak Panut, Rektor UGM, juga di UI. Kami sendiri di UI juga mengalami gagap teknologi dan kemudian menyebabkan banyak hal pembelajaran itu CP-nya atau capaian pembelajarannya belum memenuhi target. Nah, kira-kira apa rencana kementerian untuk membantu sehingga capaian pembelajaran, mutu pembelajaran juga tetap bisa dipertahankan dengan kondisi saat ini? Saya melihat Pak Menteri ahli dalam bidang hal untuk misalnya tentang online learning dan lain sebagainya. Kira-kira terutama bagi level yang sangat rendah sekali, Pak. Karena yang paling rendah pada tingkat sekolah dasar, sekolah SMP, SMA itu mengalami luar biasa pembelajaran yang menurun. Kira-kira apa yang kementerian bisa mendorong hal ini, dan terutama ini bagian dari ilmunya Pak Menteri, kira-kira apa yang bisa membantu terutama pada level yang terendah di sekolah dasar kita. Terima kasih. Pertama saya harus bilang bahwa latar belakang saya di teknologi. Ya. Dan kalau semua ini bisa diselesaikan dengan teknologi saja, itu akan jauh lebih mudah tugas saya. Kenyataannya tidak. Saya belum pernah melihat suatu sektor seperti pendidikan yang menunjukkan limit daripada teknologi. Pembelajaran jarak jauh itu di situasi manapun, mau di negara kaya, mau di negara miskin, saat ini masih suboptimal untuk pendidikan. Apalagi untuk anak yang umurnya rendah. Dan kita bukan melakukan pembelajaran jarak jauh karena ini suatu hal yang kita inginkan, Pak Hanif. Ini yang harus dimengerti semua orang. Makanya saya suka bingung kenapa begitu banyak kritikan dengan pembelajaran jarak jauh. Karena sebenarnya ini bukan suatu kebijakan yang karena kita ingin melakukan ini. Tidak, kita ingin semua anak balik ke sekolah. Kita ingin face to face. Tapi kan kita di dalam situasi COVID-19 di mana ada nyawa-nyawa orang yang dan krisis kesehatan gitu. Jadi saya suka kaget karena kita kan mencoba pembelajaran jarak jauh setidak optimalnya. Kita ingin ada anak-anak masih belajar, paling tidak masih ada pembelajaran. Iya kan? Daripada tidak ada pembelajaran sama sekali. Atau enggak diliburin aja semua sekolah. Dan itu kan nggak bisa. Kita ingin anak-anak kita masih belajar gitu. Jadi pelajaran jarak jauh itu adalah effort kita untuk belajar bersama, dan Kemendikbud juga belajar bersama untuk menemukan apa sih titik kuncinya yang bisa efektif. Dan ini masih belajar kita proses. Semua guru, kepala sekolah, dan kementerian masih belajar apa yang efektif, apa yang tidak dari pembelajaran jarak jauh. Dan dari semua research kita, Pak Hanif, itu nggak ada satu jawaban yang sama. Ada satu grup yang bisa efektif hanya dengan menggunakan platform-platform simple seperti platform sosmed atau platform chatting. Ada grup yang udah full using Google Classroom dan platform-platform edtech lainnya yang sangat advance. Mereka bisa cocok di situ. Tergantung gurunya siapa, tergantung daerahnya mana, tergantung koneksi internetnya seperti apa, tergantung listriknya seperti apa. Jadinya sangat beragam hasil daripada pembelajaran jarak jauh ini. Bahwa kita tidak bisa menggunakan satu one size fits all untuk semuanya. Tapi ya masih saja sudah jelas masih tidak optimal, Pak. Dan tidak akan pernah mungkin optimal. Nggak akan kita balik nih misalnya COVID-19, kita ada situasi di mana pembelajaran jarak jauh pure PJJ itu optimal. Tidak mungkin. Terutama buat anak kecil atau early PAUD, SD, dan SMP, itu menurut saya tidak mungkin. Untuk SMA dan universitas, potensinya lebih besar. Kenapa? Karena anak-anak yang lebih dewasa lebih bisa mandiri dalam pembelajaran dia. Itu, masalahnya itu. Kemandirian anak di umur usia masih muda. Apa tidak? Dan pembelajaran jarak jauh, satu variabel yang terpenting kesuksesan itu adalah partisipasi orang tua. Bayangkan, dari semua faktor yang kita lihat, efektivitas pembelajaran jarak jauh, itu faktor terpenting adalah partisipasi orang tua di dalam itu. Orang tua yang tidak berpartisipasi, ya
hampir sangat sulit untuk melakukan belajar jauh. Tapi orang tua yang sangat aktif, involved, itu jauh lebih besar kemungkinan sukses pembelajaran jarak jauh. Dan nggak semua orang tua punya waktu atau kemampuan ekonomi untuk tidak bekerja. Jadi itulah kompleksitas kita. Jadinya cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah gimana caranya secara paling aman mengembalikan anak-anak ini ke sekolah. Itu sebenarnya yang terpenting sekarang. Tapi juga selama masa ini mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh dengan penambahan, mengakselerasi proses pembiayaan kuota, makanya BOS kita lepas untuk bisa menggunakan kuota mahasiswa dan anak. Makanya kondisi ekonomi di perguruan tinggi kita membuat berbagai macam relaksasi, pendanaan, UKT, dan lain-lain untuk bisa menghandle additional cost daripada pembelajaran jarak jauh. Ya, kalau kementerian kira-kira punya program apa Bapak untuk misalnya pada level yang paling lemah gitu. Dari level sekian ini mungkin yang paling lemah adalah sekolah-sekolah di desa yang tidak terjangkau listrik, tidak terjangkau internet dan lain sebagainya. Kira-kira ada dukungan atau program apa yang kira-kira bisa dibangun dari situ? Satu, kita baru saja mengeluarkan BOS afirmasi dan juga BOS kinerja ini, tapi kita fokuskan kepada daerah yang paling terpukul dari sisi ekonomi maupun daerah 3T. Itu adalah terfokus eksklusif, tapi dan juga termasuk sekolah swasta, bukan hanya sekolah negeri. Itu adalah suatu hal yang kita fokuskan di situ. Kedua adalah bekerja sama dengan kementerian lain untuk memastikan bahwa di akhir 5 tahun ini konektivitas ini diakselerasi. Mereka harus punya semuanya equal akses ke internet dan listrik. Jadinya itu yang harus kita pastikan, tapi itu di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga. Itu lintas kementerian. Tapi untuk memprioritize sekolah-sekolah dan unit pendidikan di dalam semua daerah-daerah tertinggal situ. Itu kedua. Ketiga adalah perangkat, kita sedang mempush untuk memastikan perangkat digitalisasi itu ada di sekolah-sekolah. Sampai ke daerah-daerah juga. Sehingga mereka mempunyai paling tidak tools, belum tentu nanti penggunaannya yang terbaik, karena itu harus kita bimbing. Belajar juga gurunya. Iya, tapi harus kita siapkan di sana. Karena itu adalah penyetaraan paling efektif kan. Kalau mereka punya akses ke pelatihan online yang terbaik, mereka punya akses ke mentor-mentor melalui online yang terbaik dan lain-lain. Jadi itulah di mana kita harus bisa memastikan bahwa pilar utama program Merdeka Belajar ini bukan hanya anak-anak harus sekolah, tapi juga kualitas sekolah yang baik, tapi juga nggak ada yang tertinggal. Itu tiga prinsip dasar daripada Merdeka Belajar gitu. Dan kalau satu prinsipnya tidak kita junjung tinggi, bisa tiga-tiganya gagal gitu. Jadi itu kita benar-benar ingin memastikan bahwa daerah yang tertinggal itu menerima atensi yang khusus dari sisi anggaran, pengiriman guru penggerak yang terbaik di situ, dan juga dari sisi digitalisasi dan infrastruktur. Ya, ini ada pertanyaan menarik Pak Menteri terkait dengan pendidikan agama. Sebetulnya Pak Menteri sudah menyampaikan kepada saya baca di beberapa media terkait dengan pendidikan agama. Apakah betul bahwa nantinya pendidikan agama itu akan diintegrasikan ke dalam PKN, pendidikan kewarganegaraan gitu? Walaupun Pak Menteri sudah menjawab di media, mungkin perlu juga audiens kami di perguruan tinggi NU, di sekolah-sekolah NU, dan di pesantren-pesantren ini. Mumpung Pak Menteri berkenan hadir dalam kesempatan webinar ini. Monggo Pak Menteri. Ya, pertama kita tidak ada rencana maupun keputusan mengenai menggabungkan dua mata pelajaran itu. Itu sudah kita jelaskan di Komisi 10 kemarin. Itu jadi isu, jadi harapan jawabannya sudah sangat jelas. Dan kedua adalah dari sisi pelajaran agama, jangan lupa itu tupoksinya itu ada di Kemenak, Kementerian Agama, bukan di kita. Jadi itu dua jawaban saya mengenai isu itu. Tidak ada rencana sama sekali menyatukan mata pelajaran tersebut. Ya,
Terima kasih sekali Pak Menteri. Alhamdulillah ini ada Bapak Ketua LPTNU Lembaga Pendidikan Tinggi NU yang berkenan hadir bersama kita nimbrung. Selamat datang Pak Nasir. Atas Kabar Pak kehadirannya Nasir? Terima kami kasih. terima kasih sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Pak Pak Nadiem, mungkin kita ada satu hal yang Bapak mungkin perlu disampaikan juga terkait dengan pendidikan karakter. Nah, ada mungkin kita perlu mencari satu format pendidikan karakter yang terbaik, yang kira-kira available dan acceptable untuk pada tingkat berbagai macam sekolah itu. Mungkin sampai perguruan tinggi juga. Nah, pendidikan karakter ini kontennya masih tumpang tindih dengan moral, gitu, dengan etika, dengan moral. Bisakah kira-kira ke depan itu membuat konten pendidikan karakter tersendiri yang mungkin seperti etos kerja misalnya, kemudian menjadikan karakter mutu sebagai karakter, kemudian mental yang tangguh untuk fighting spirit dan lain sebagainya. Nah, itu yang kira-kira perlu di-trace. Ambil contoh misalnya pendidikan agama. Pendidikan agama, ya bagi saya, mohon maaf nih Pak Menteri, belum on the track. Agama yang dibutuhkan masa depan. Barangkali itulah yang harus menjadi karakter. Gitu. Nah, oleh karena itu, kira-kira sekolah-sekolah apakah kemudian bisa dipersiapkan untuk misalnya pendidikan karakter baru, manusia Indonesia baru, dengan etos kerja baru, dengan semangat baru, dengan fighting spirit baru. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Menteri. Kira-kira bagaimana pendidikan karakter ke depan, apalagi dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa pendidikan karakter akan menjadi penilaian. Monggo Pak Menteri. Sulit ya Pak, ini poin ini. Misalnya kita ciptakan kurikulum pendidikan karakter yang terbaik di dunia. Ya. Misalnya kita ciptakan berbagai macam framework akademis mengenai peningkatan pendidikan karakter dan apa. Kalau orang-orang dewasa di sekitar anak-anak kita tidak merole model behavior itu, ya sama saja bohong. Keteladanan kalau begitu Pak Menteri. Dampak daripada role modeling, dampak dari keteladanan terhadap pendidikan karakter itu nomor satu. Dan ini nggak usah kita debatkan secara akademis. Siapapun yang punya anak akan mengerti konsep ini secara otomatis. Benar nggak Pak? Iya betul Pak. Betul. Kalau kita punya anak kecil, itu aja deh. Itu jawaban saya. Bagi kalau ada yang tidak setuju dengan itu, lihat saja dengan anak kecil bahwa dia bisa mengerti secara kognitif apa yang kita bicarakan kepada dia. Tapi kalau kita tidak laksanakan, itu tidak akan menjadi karakternya dia. Karena dia akan melihat ketidakkonsistensi. Jadi itu challenge-nya, Pak. Ada berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah untuk mencampur pengalaman mentorship si anak-anak ini. Makanya Kampus Merdeka itu adalah kita campurkan bukan hanya interaksi dengan dosen-dosen terbaik di universitas, tapi interaksi dengan praktisi-praktisi terhebat di dalam dunia industri. Jadinya probabilitas dia mendapat mentorship atau role modeling yang lebih baik, lebih profesional, lebih passionate, itu lebih tinggi, Pak. Iya. Tapi ujung-ujungnya, kalau kita ingin memberikan soft skill atau value-value seperti yang dibilang tadi mengenai karakter building, mental resilience, kemandirian, kemampuan dia berpendapat dan seperti itu ya yang kita butuhkan di dunia baru kita, ya harus orang dewasanya yang diubah dulu, Pak.
Gurunya ya Pak ya, gurunya. Bisa gurunya, bisa mentornya, bisa bosnya di magang, Orang tuanya juga. orang tuanya, iya. Itu merupakan panutan dia siapa, gitu. Ya, Dan dia melihat orang-orang yang lebih tua dari dia bertingkah seperti apa, dan disitulah pendidikan karakter itu akan ada. Dan budaya komunitasnya, Pak. iya, iya, Jadi iya. kalau misalnya di perguruan tinggi tersebut budaya untuk succeed, budaya untuk menunjukkan kualitas pekerjaan yang baik itu tinggi, ya semua orang bakal ngejar itu. Tapi kalau budayanya budaya untuk plagiarisme itu aja ditoleransi gitu, ya segitu-segitu aja Pak gitu. Jadinya mohon maaf saya bilangnya budaya komunitasnya itu yang akan menentukan seberapa besar Ya. pendidikan karakter atau etos kerja si murid itu. Bukan hanya kurikulum, bukan hanya kebijakan. Apalagi sekolah kan cuman pendidikan agama, pendidikan karakter 2 jam. Mungkin juga kurang efektif juga kalau tidak ditopang oleh keteladanan dari lingkungan. Aduh, luar biasa sekali nih Pak Nadiem. Kira-kira rencana program untuk penguatan sekolah pada tingkat desa, Pak. Pada tingkat desa, pada tingkat yang masih lemah gitu, kemudian apresiasi apa yang kira-kira kementerian untuk memperkuat mutu pada level terendah gitu. Mungkin kalau yang sudah level ini sudah alhamdulillah banyak penyokongnya gitu. Tapi untuk level yang terendah sehingga tidak ada ketimpangan mutu, kesenjangan dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana? Terutama untuk sekolah desa. Nah, yang tadi saya bilang itu semua kebijakan dan spesial anggaran untuk daerah tertinggal itu adalah strategi kita untuk sekolah-sekolah di desa. Iya, iya, iya. Jadi yang tadi saya sebut itu. Tetapi terutama untuk sekolah-sekolah di desa, fleksibilitas kurikulum dan kemampuan untuk guru-guru memilih saya mau di level mana ini mengajar dan merampingkan kurikulum sehingga guru itu tidak harus mengejar semuanya tapi fokus kepada apa yang terpenting saja, itu merupakan hal yang sangat penting, apalagi untuk daerah yang terluar. Dan yang terakhir adalah tanpa adanya kita mengirim bantuan pasukan guru-guru penggerak ke situ, ya nggak bakal berubah juga kualitas pendidikan gitu. Jadi kuncinya adalah mengirim pasukan guru-guru terhebat agar mereka mau dan terapresiasi gitu. Mereka diberikan insentif untuk bisa pergi ke daerah-daerah yang mungkin nggak begitu mudah hidup di situ. Itu kuncinya itu untuk penyetarakan itu pertama jangan lupa penyetarakan kualitas guru itu yang terpenting dan nggak banyak SDM berkualitas di daerah-daerah itu. Jadi harus dibantu dengan mengirimkan salah guru-guru penggerak yang terbaik. Nah, itu merupakan tantangan yang luar biasa karena dengan otonomi daerah, kemampuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merealokasi antara area itu juga lumayan rumit, Pak. Jadinya itu merupakan tantangan kita di Kemendikbud untuk bisa merealokasikan kualitas SDM guru kita sehingga di daerah-daerah yang paling membutuhkan itu mendapatkan. Iya, iya. Baik Pak Menteri, terima kasih sekali. Mungkin kami ingin memberikan waktu kepada kepada Pak Sekjen, kepada Pak Ketua LPTNU dan beberapa kawan-kawan yang lain. Terima kasih sekali Pak Menteri. Mungkin mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih Pak Hanif, Pak Nasir. Ya, terima kasih untuk waktunya, sungguh kehormatan buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.